Selanjutnya khotbah dhamma yang akan disampaikan oleh Romo Budi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sahabat Dharma, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat dong. Baik, sehat ya. Tapi vitaminnya pepelan. Ya, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Jadi pada hari ini kita punya kesempatan untuk ke wihara, berbuat kebajikan, dan pada kesempatan ini untuk mendengarkan dhamma. Nah, saya akan lanjutkan apa yang sudah pernah disampaikan pada beberapa minggu lalu ya, sebelum kita Waisak di Candi Pegulingan. Ya, Atami Waisaka Puja ya, kita peringati waktu itu minggu lalu, yang memperingati hari ke-8 ya, Buddha Mahaparinibbana. Ya, jadi ketika Buddha parinibbana ya, wafat gitu ya, atau mangkat, nah itu kan tidak langsung dikremasikan ya. Jadi ketika ingin dikremasikan itu apinya tidak mau menyala ya, kalau kita dengar dari khotbah ya, pesan Waisak ketika Bante Sila, Bante Nyana Sila di sana ya, di Pegulingan, apinya tidak menyala ya, sampai akhirnya pada waktu hari ke-8 ya, salah satu muridnya yang masih dalam perjalanan ya, jauh, karena perjalanan jauh, baru tiba ya di hari ke-8 yang Arya Mahakasapa ya, salah satu murid utama ya Sang Buddha. Dan ketika itu di hari ke-8 itu tidak perlu dinyalakan pun api kemudian menyala sendiri ya, menyala sendiri. Perabuan pun terjadi ya di hari ke-8 ya, ketika Buddha diperabukan. Jadi kita memperingati sebenarnya adalah hari perabuan ya, ketika Buddha Mahaparinibbana. Dan pada kesempatan ini masih dalam momen Waisak. Nah, kita lanjutkan ya. Waktu itu sudah topik yang pertama tentang keajaiban atau mukjizat yang terjadi sebelum kelahiran Siddhartha ya, ketika beliau masih sebagai calon Buddha, Bodhisattva atau Bodhisatta yang telah melewati masa pengumpulan parami ya, atau kebajikan yang luhur. Itu lebih dari 4 asankya kalpa ya, dan 100.000 kalpa ya, beliau termasuk di dalam Bodhisattva yang kuat di dalam kebijaksanaannya ya. Jadi itu pun membutuhkan lebih dari 4 asankya kalpa ya, dibandingkan dengan bodhisattva atau bodhisatta yang lain yang kuat di dalam keyakinan ya, ataupun usahanya atau wirianya. Jadi itu pun membutuhkan waktu yang lama, di mana sebagian kelahiran lampaunya ketika ya, secara khusus terlahir di alam binatang ya, sebagai makhluk suci ya, meskipun di alam binatang beliau adalah sebagai seorang bodhisattva yang sedang mengumpulkan parami. Nah, itu ada kitabnya tuh ya, kitab Jataka, yaitu kira-kira lebih dari 400 atau bahkan 500 kisah-kisah kehidupan ketika beliau mengumpulkan parami ya. Itu pun sangat sedikit ya dibandingkan dengan jumlah kehidupan yang sudah dilalui oleh calon Buddha ini ya, di dalam mengumpulkan parami ya. Kita bayangkan lebih dari 4 asankya kalpa itu
kalau diibaratkan ya, kalau misalnya satu tetes air itu adalah satu kehidupan, satu kelahiran, jumlah air yang ada di samudra ini jauh lebih sedikit ya dibandingkan jumlah kelahiran yang sudah dilalui oleh calon Buddha ini ya, Bodhisattva ini di dalam mengumpulkan parami. Ya, waktu 4 Asankhya Kalpa itu sungguh lama sekali. Ya, lebih dari 4 Asankhya Kalpa. Ya, ketika beliau pada waktu itu di awal bertekad ya sebagai pertapa Sumedha ya, pada awalnya bertekad ya, di zaman Buddha Dipankara dia bertekad untuk menempuh pencapaian kesempurnaan melalui jalan Bodhisattva ini ya, sama Sang Buddha. Jadi harus mengumpulkan parami yang sedemikian banyak sehingga baru bisa pada akhirnya terlahir ya, di kelahiran terakhir itu sebagai seorang calon Buddha ya, sama Sang Buddha, Buddha yang maha sempurna, yang berbeda dengan Buddha Paceka ya, atau Paceka Buddha maupun dengan Sawaka Buddha atau yang menempuh melalui jalan Arhat. Jadi ini sama Sang Buddha itu kelebihannya dia mampu mengajarkan Dhamma ya kepada kita ya, mengajarkan Dhamma dan bisa mencapai tingkat kesucian. Ya, itu perbedaannya dengan dengan Paceka Buddha maupun dengan Sawaka Buddha. Itu sempat kita kita bicarakan ya pada waktu pertemuan lalu. Dan mujizat yang terjadi atau keajaiban terjadi sebelum kelahiran Siddhartha. Ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika ya, Sang Bodhisatta memasuki perut ya ibunya Ratu Mahamaya. Nah, jadi keajaiban-keajaiban terjadi di dalam masa kehamilan ya, masa kehamilan dari Dewi Mahamaya ini atau ibu dari Siddhartha ini. Ya, terakhir kita sudah tahu bahwa ketika calon Bodhisatta ini memasuki ya perut ibunya ya, Dewi Mahamaya, ketika Sang Bodhisatta sebelumnya kan di surga Tusita ya. Nah, dia sudah waktunya di malam purnama ya, dia masuk ke dalam perut ibunya itu. Yang Sang Bodhisatta meninggal dari surga Tusita dan memasuki rahim ibunya. Nah, kalau masih ingat ya, ada satu cahaya yang sungguh luar biasa terangnya, tidak terukur, yang bahkan melampaui para dewa ya. Cahaya yang dimiliki oleh para dewa itu tidak bisa menandinginya. Dan cahaya ini bahkan dikatakan bisa menembus sampai neraka yang paling dalam ya, yang sangat gelap gulita. Neraka Awici itu dikatakan sangat gelap gulita. Sepanjang kehidupan di sana itu tidak ada sedikit pun cahaya ya, di neraka tersebut. Dan bahkan cahaya ini bisa menembus sampai alam yang terendah sekalipun, di neraka Awici ya. Ya, dikatakan alam ruang antara hampa dan tanpa dasar ya, kelam gelap gulita, di mana bulan dan matahari tidak dapat menjangkaunya. Jadi tetapi cahaya ini ya, cahaya terang ini muncul dan bahkan bisa mencapai di alam tersebut. Dan ketika itu terjadi, makhluk-makhluk yang terlahir kembali di sana ya, di alam neraka Awici sekalipun, mereka itu bisa melihat cahaya tersebut. Ya, artinya luar biasa ya kekuatan dari seorang calon bodhisatta, seorang bodhisatta yang akan lahir ke dunia kita ya, ke dunia ini. Dan ketika itu terjadi sebuah
keajaiban juga terjadi ya. Bumi kita ini ya, bahkan bukan bumi kita, sistem dunia kita ini bergoncang, ya, bergetar, ya, mungkin semacam gempa bumi gitu ya, karena ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Jadi alam ini merespon dengan demikian ya, ada goncangan, getaran ya, dan ini suatu hal yang sangat mengagumkan ya, sangat menakjubkan dari Sang Bhagawa. Karena dia adalah seorang calon Buddha ya, sama Sang Buddha. Dan keajaiban yang terjadi ketika Sang Bodhisatta ini telah memasuki rahim ibunya, ya ini berbeda dengan kelahiran seorang manusia biasa. Dari 4 penjuru dunia itu ada 4 dewa di masing-masing penjuru, barat, timur, utara, selatan itu datang dewa ya, Mahadewa, Raja Dewa datang dan mereka melindungi calon Buddha ini ya, yang telah memasuki rahim ibunya, dan mereka menjaganya sepanjang kehamilan tersebut. Jadi yang menjaga itu Raja Dewa ya, luar biasa ya. Raja Dewa menjaga Sang Bodhisatta ini ketika berada dalam perut ibunya ya, sepanjang kehamilan tersebut. Ini adalah satu keajaiban yang terjadi yang tidak dapat diperoleh oleh seorang manusia biasa ya. Kemudian dikatakan bahwa ketika Sang Bodhisatta ini telah memasuki rahim ibunya dan berada di sana, ibunya ini menjadi seorang yang sangat bermoral ya. Jadi kecenderungan untuk menjalankan atau praktek moralitas ini tinggi ya, sangat tinggi. Jadi ibunya ini tidak menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup ya, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri, kemudian juga menghindari asusila ya, atau perilaku yang salah di dalam pemuasan nafsu indria, kenikmatan indria. Nah itu tidak dilakukan. Menghindari kebohongan dan juga menghindari minuman-minuman yang memabukkan ya. Kalau di zaman itu mungkin kayak anggur gitu ya, yang difermentasi yang bisa menyebabkan mabuk. Nah itu dihindari. Nah, dengan sendirinya Sang Ibu Bodhisatta ini mempraktekkan moralitas ya. Dan ini adalah satu hal yang juga sangat mengagumkan ya, menakjubkan. Artinya apa? Kekuatan dari Sang Bodhisatta ini bisa mendorong seseorang untuk sempurna di dalam praktek moralitas. Dalam hal ini adalah ibunya ya. Kemudian yang lain lagi, ketika Sang Bodhisatta memasuki rahim ibunya, sang ibu ini memperoleh apa yang disebut dengan 5 utas ya, 5 utas kenikmatan indria ya, 5 utas kenikmatan indria. Ini juga adalah satu hal yang kita anggap sebagai suatu keajaiban ya, yang mengagumkan. Karena kalau misalnya seharusnya kalau seseorang ibu misalnya sedang mengandung, biasanya gimana kondisinya? Ya, biasanya mau ngapa-ngapain juga nggak enak ya, mau makan juga kadang nggak bisa makan kan gitu ya, mau muntah mungkin mual, mau ya menikmati sesuatu pun rasanya nggak bisa ya. Itu mungkin yang pernah menjadi ibu lebih paham ya. Ya saya tidak paham. Kira-kira seperti itu, hanya bisa membayangkan bahwa tidak bisa untuk memuaskan kesenangan ya, karena ada penderitaan yang sedang dialami. Tetapi bagi seorang ibu dari calon Buddha ya, beliau ini tidak mengalami penderitaan seperti itu. Jadi beliau bisa menikmati, dalam artian menikmati kenikmatan indrianya bisa dapat ya.
Jadi tidak merasa lelah, tidak merasa mungkin selera makan hilang ya. Jadi merasakan kebahagiaan. Nah ini maksudnya ya, memperoleh kelima utas kenikmatan indria ya, berarti melalui mata ya, bisa menikmati, melalui telinga ya, suara-suara yang memperoleh kebahagiaan dari sana. Terus juga makan ya, lewat mulut dia bisa makan, gitu, seleranya ada. Jadi bisa menikmati makanan. Ya, melalui tubuh juga dia tidak merasakan penderitaan, kelelahan, ya, rasa capek yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang ibu yang sedang hamil gitu ya. Nah itu tidak dialami oleh seorang ibu dari calon Buddha. Nah ini adalah suatu keajaiban juga, ya, keajaiban yang terjadi karena beliau juga adalah seorang ibu dari calon Buddha gitu ya. Nah itu kelebihannya. Dan selama kehamilan ini ya tidak ada penderitaan, ya tidak ada penderitaan secara indria yang dialami oleh ibundanya. Kemudian dikatakan lebih lanjut ada keajaiban-keajaiban lain yang juga terjadi ya ketika Sang Bodhisatta ini memasuki rahim dari ibunya. Ya, tadi saya katakan bahwa tidak ada penderitaan apapun yang muncul pada sang ibu. Jadi ibunya ini dia sepanjang kehamilan itu dia merasa bahagia, ya, dan bebas dari rasa lelah ya yang seharusnya dialami seorang ibu yang hamil. Itu yang terjadi. Dan keajaiban lain adalah sang ibu ini bisa melihat secara langsung ya bayi yang ada di dalam perut. Nah ini juga sebuah keajaiban ya, yang tidak dimiliki oleh seorang ibu yang sedang hamil pada umumnya. Jadi dia bisa melihat bayinya, gitu ya. Bayinya ketika dia mungkin melirik atau melihat perut, dia bisa melihat bayinya yang ada di dalam perutnya, yang organ-organnya semua bisa kelihatan. Jadi ini adalah suatu keajaiban juga, ya, keajaiban juga. Digambarkan di sini seperti seutas benang ya, kalau kita bayangkan seutas benang yang punya warna beraneka warna ya, biru, kuning, merah, putih dan coklat ya, dikatakan di sini itu yang menembus mengikat sebuah permata beril ya yang indah, sebening air yang paling jernih. Nah, artinya jelas gitu ya, jelas. Itu di mana permata ini digambarkan bersisi 8 dan sudah rapi gitu ya, sudah rapi. Dan seseorang yang punya penglihatan yang baik ketika dia memegang dengan tangannya mengamati bahwa ini adalah permata beril yang indah sebening air yang paling jernih ya. Nah, bersisi 8 dipotong dengan baik, jernih dan cemerlang, memiliki segala kualitas baik, dan seutas benang berwarna biru, kuning, merah, putih atau coklat menembus mengikatnya. Artinya melihatnya sejernih itu ya. Nah ini adalah suatu keajaiban juga yang terjadi ketika Sang Bodhisatta sudah memasuki perut dari ibunya. Kemudian keajaiban lain yang terjadi adalah yang perlu dipandang sebagai keajaiban ketika Sang Bodhisatta ini sudah memasuki perut ibunya. Ya, dikatakan bahwa setelah kelahiran Sang Bodhisatta 7 hari setelah kelahiran itu ibunya kan meninggal ya. Ibunya meninggal dan kembali ke surga Tusita. Jadi ibunya ini turun ke dunia ini hanya untuk melahirkan, ya, melahirkan calon Buddha. Jadi ibunya ini sebelumnya kan di surga Tusita. Dia turun ke dunia khusus untuk melahirkan seorang calon Buddha. Ya, ini terkait dengan tekad yang pernah dilakukan juga oleh ibunya.
ya, ketika dia pernah bertekad ingin menjadi ibu dari seorang calon Buddha, Bodhisatta. Ya, itu perjuangan juga ya, tidak mudah seperti itu. Dan setelah 7 hari kelahiran, sudah selesai waktunya, ya, sudah selesai waktunya sang ibu kembali ke surga Tusita. Ya. Nah itu ya, ibarat seperti tugas sudah selesai gitu ya, kembali ke surga Tusita. Ini sebuah keajaiban juga. Artinya hal-hal seperti ini tidak terjadi pada manusia biasa. Ya. Kemudian dikatakan bahwa kalau wanita atau perempuan pada umumnya itu kan melahirkan itu waktunya tidak bisa diprediksi. Ya. Kalau secara normal ya, tidak bisa ditentukan, tidak bisa diprediksi. Ya, bisa 9 bulan atau lebih ya, tanggalnya tidak bisa diprediksi. Kalau penanggalan lunar mungkin butuh 10 bulan gitu ya. Nah, ya, tidak bisa diprediksi waktunya, bisa 9 bulan atau 10 bulan ya kalau penanggalan lunar. Tetapi hal ini tidak terjadi pada ibu dari sang Bodhisatta. Jadi ibu dari sang Bodhisatta ini melahirkan tepat ya 10 bulan penanggalan lunar ya, lebih panjang ya dibanding penanggalan Masehi. 10 bulan tepat pada saat purnama ya, purnama Siddhi. Dikatakan tepat kelahirannya 10 bulan, dan ini juga adalah satu kualitas yang luar biasa ya, dari seorang ibu dari seorang calon Buddha. Jadi kelahirannya tepat, persis usia 10 bulan penanggalan bulan. Nah, sang Bodhisatta lahir ya. Gitu. Jadi beda dengan kita kan tidak bisa diprediksi ya kelahiran itu. Ya, kecuali mungkin ditentukan sendiri melalui sesar gitu ya. Itu bisa sesuai keinginan. Ini adalah satu kualitas yang juga mengagumkan karena tidak dimiliki oleh kelahiran yang normal yang biasa pada umumnya. Kemudian ya ada beberapa kejadian-kejadian lain ya yang terjadi pada waktu sang Bodhisatta dilahirkan ke dunia. Ya, mungkin yang pernah saya sampaikan juga secara sekilas minggu lalu, beberapa minggu lalu, bahwa kelahiran dari Siddhartha ini itu kalau umumnya kan seorang ibu melahirkan itu biasanya berbaring ya, atau duduk atau berbaring. Tetapi kelahiran dari seorang ibu dari seorang Bodhisatta itu dalam posisi berdiri. Ya, ini juga adalah satu keajaiban yang tidak dimiliki oleh pada umumnya manusia biasa. Jadi ini adalah keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika sang Bodhisatta ini berada di dalam rahim atau perut dari ibunya. Ya, suatu hal yang menakjubkan karena beliau bukan manusia biasa. Ya, beliau adalah seorang calon Buddha, bahkan sama sang Buddha. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi pada manusia pada umumnya. Jadi sungguh luar biasa bahwa seorang manusia luar biasa akan lahir ke dunia, itu ya. Itu adalah tanda-tanda keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika kelahiran sang Bodhisatta ke dunia. Ya, mungkin itu secara singkat ya saya sampaikan mengenai keajaiban-keajaiban ya, atau kualitas-kualitas yang mengagumkan yang terjadi menjelang kelahiran dari sang Bodhisatta ke dunia. Ya, nanti di kesempatan mendatang kita akan bicarakan lebih lanjut tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika beliau dilahirkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Ya, saya berusaha sampaikan dengan seperinci mungkin sesuai arahan dari Bante Yanasila ya, untuk materi yang ini. Ya, demikian.
demikian, nanti kita masih ada satu materi lagi yang akan saya bawakan, ya, dan materi-materi berikutnya yang juga nanti akan secara terstruktur disampaikan oleh Tante Cita juga ada nanti ya, menyampaikan secara terstruktur untuk melanjutkan yang waktu itu ya, tentang kita sudah bicarakan tentang motivasi ya, kenapa kita memilih agama Buddha dan seterusnya, itu akan lanjut kembali di kesempatan mendatang ya, oleh Bante Cita maupun pandita-pandita yang sudah ditugaskan untuk menyampaikan materi sepanjang 1 tahun ya. Sepanjang 1 tahun itu akan terstruktur semuanya ya, mengacu kepada kitab suci. Demikian yang bisa saya sampaikan. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oh ya, sedikit pada hari ini kan akan ada pembagian tirta ya, yang waktu Waisak kita dapatkan dari Tirta Empul. Nanti prosesnya adalah sebelum kita dibagikan, sebelum saya bagikan, nanti kita akan bernamaskara 3 kali ya, bernamaskara 3 kali. Dalam hati mungkin kita bisa memunculkan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Dan tirta ini bisa kita gunakan ya, untuk mungkin kesehatan kita atau untuk kebersihan ya di tempat kita ya, apapun manfaatnya tirta ini mungkin kita mau ya untuk hal-hal yang positif lah ya, yang mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kita semua. Ya mungkin nanti kita bisa nanti dituntun untuk namaskara setelah selesai puja ya, kita namaskara 3 kali, lalu saya akan bagikan tirtanya ya kepada umat yang Bapak Ibu yang hadir hari ini. Demikian, Namo Buddhaya. Amodana atas khotbah dhamma yang disampaikan oleh Romo Budi. Semoga khotbah dhamma ini dapat membawa manfaat serta kemajuan batin untuk kita dan semua makhluk. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya marilah kita